Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Omar berada di Masjid Jami Al-Karim. Terima kasih Pak ya, mohon maaf Pak ya. Iya, Pak. Omar akan memberikan kajian Al-Quran tematik di Masjid Jami Al-Karim di perumahan Bumi Bintaro Permai. Bumi Bintaro Permai. Terima kasih Pak tadi Pak ya. Mohon maaf tadi kalau ada kekurangannya. Bagus sih. Ya, tapi kita bisa berlanjut. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Saya terima kasih juga. Salam. Omar menyampaikan tema tadi perjalanan hidup manusia. Panjang sekali sebetulnya. Itu baru 3 slide di alam bumi, baru di alam dunia kehidupan yang diawali dari Oroh di surat ke-12 surat ke-23 ayat 12 sampai 16 dan surat ke-5 surat ke-22 Al-Hajj ayat 5 itu proses perjalanan badan kita di alam kandungan dan di alam dunia. Tadi Omar menjelaskan bahwa kita cepat atau lambat, suka atau tidak suka, perjalanan hidup kita akan diakhiri dengan kembali di sisi Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dimana nanti selanjutnya Omar mau masuk ke dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Sallallahu alaihi wasallam pada keluarga, sahabat serta pengikut yang istiqomah saat ini kita bersama-sama melaksanakan ibadah sholat berjamaah subuh di Masjid Al-Karim yang berbahagia ini. SMA Kartika dibangun dan proses pembuatan ini dibangun. Saya ingat tahun 80-an saya punya sahabat di sini. Saya kepala sekolah mantan di SMK Al-Ihsan Kodam Bintaro, dan juga saya pendiri sekolah SMP Perwira yang di Ulu Jami, dan sekarang saya bertempat tinggal di Arina 2. Baik Bapak, petunjuk pedoman hidup manusia adalah Al-Quran. Nah, metode yang saya sampaikan di sini adalah saya kalau di luar dengan sebutan Al-Quran tematik. Memahami Al-Quran dalam konten-konten yang kita butuhkan sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi pastinya. Nafs za'iqatul, sesungguhnya setiap yang berjiwa akan merasakan wafat, merasakan mati. Setuju Ibu? Bapak, informasi ayat-ayat Al-Quran sebagai petunjuk untuk menjelaskan tentang alam kubur. Dan yang terakhir, kita nanti berada di alam negeri akhirat. Bapak Ibu, sebelum di alam kubur sebetulnya ada pra. Kita adalah pilihan Allah. Di surat ke-7 ayat 172. Bapak yang punya handphone, boleh Pak, yang punya aplikasi Quran, dibuka surat ke-7 ayat 172. Salam kenal Pak Imam, siapa namanya? Ahmad. Pak Ahmad ya. Nah, nanti Pak Ahmad bisa bantu ya, tolong Pak bantu. Surat ke-7 ayat 172. Ini saya munculkan ayatnya, surat ke-7 ayat 172. Oke, untuk pertama kali supaya kita belajar bersama, Pak Ahmad bisa bantu ya. Dari sini juga bisa, Pak Ahmad. وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة
كنا عن هذا غافلين. Sadaqallahul sebentar Pak Ahmad. Yang dibaca sama Pak Ahmad, alhamdulillah kita punya imam, tahsinnya bagus. Saya mungkin kalau disuruh jadi imam nyerah Pak Ahmad. Pak Ahmad, terima kasih banyak ya. Bersyukurlah anak-anak kita, saudara-saudara kita yang sudah bisa membaca teks ayat dalam rangka melestarikan. Nah, yang dibaca Pak Ahmad adalah bahasa Arab, Pak. Saya tanya Bapak Ibu, ketika Pak Ahmad membaca ini, apa langsung kita tahu, Pak? Bapak Ibu, ketika Pak Ahmad baca, apa bisa kita langsung tahu apa maksud yang dibaca tadi? Saya kira belum ya Pak ya. Tapi alhamdulillah kita dibantu ada terjemahannya. Dibantu ada terjemahannya. Pak Ahmad, coba terjemahannya Pak Ahmad. Dari sini bisa? Oh, ada di situ ya. Oke. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam, turunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka. Oke. Seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami telah terhadap diri. Terima kasih. Nah, terus metode saya, oh iya panggilan saya Omar, Omargi. Nanti kalau mau lebih jelas, nanti ada di YouTube-nya. YouTube-nya namanya Omargi. Jadi panggilan hari-hari di luar sana saya dipanggil Omar. Biar nggak kelihatan tuanya gitu Pak ya. Karena usia saya udah 70 tahun. Ada yang lebih dari 70 tahun? Salam takjim, ada Pak? Salam tajin ya senior saya. Yang lainnya kayaknya 35 tahunan Pak ya. 40 tahunan ya. Bapak berapa tahun Pak? Ya? 36. Ya Allah, salam takjim ya senior saya. 76. Belum tentu saya bisa sehat sekali. Nah biasanya Omar tanya jawab. Nanti Pak Ahmad baca, nanti ada yang bantu baca, biar nyensep tahate. Kalau kita baca tuh nyensep tahate. Ini bahasa apa Pak? Nyensep tahate Pak? Ada yang dari Sunda Pak? Ada? Dari Jawa Barat ya? Saya dulu. Kita banyak lupa. Ya, kita disuruh ingat. Lanjut. Ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam. Oke, tahan. Anak cucu Adam. Bapak yakin hari ini kita adalah anak cucu Adam? Keturunan Adam? Clear Pak ya? Clear. Anak cucu Adam. Ingat nih, anak cucu Adam nih. Lanjut. Turunan mereka. Dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka. Oke, terhadap roh mereka. Angkusihim, nafs. Saya tanya, jawab Pak ya, biar enak, biar semarak. Pak, Allah bertanya kepada roh kita. Pada saat ini, roh itu sudah ada badannya belum Pak? Bapak Ibu sudah ada badannya belum Pak? Belum. Sudah ada tangan belum? Belum. Baru roh nih Pak. Ceritanya begini mungkin bisa iya bisa tidak. Bapak adalah hari ini yang disebut manusia yang terdiri dari 3 unsur. Yang pertama adalah badan. Ini casing kita. Istilahnya casing saya ini badan. Jasmani, tubuh. Yang kedua ada nafs, bisa disebut jiwa. Kita ada jiwa, tanah kusir, badannya yang dikubur. Bapak pernah lewat tanah kusir Pak? Atau yang lain? Apa ketika kita lewat tanah kusir ingat bahwa badan kita akan di situ Pak? Apa udah pesen? Cepat atau lambat, suka atau tidak, perjalanan badan kita akan berakhir.
Tapi roh dan jiwa masih terus, Pak. Dia abadi. Dia tidak membutuhkan waktu. Satuan waktu badan kita ada. Ada yang 20 tahun udah tidak ada, Pak. Ada masih bayi udah meninggal, ada, Pak. Ada yang usia 80 tahun baru meninggal, ada, Pak. Hanya Allah yang tahu. Dipilih nih ruh nih. Dipilih nih ruh. Berarti kita sudah dipilih sama Allah. Syukuri kita dipilih oleh Allah yang akan manggung di bumi, yang punya tugas, yang punya maksud tujuan Allah kenapa Bapak Ibu ada di bumi, dan itu harus ingat. Nah, Ruh sini kumpul. Ini pakai gaya bahasa saya ya biar gaul-gaul dikit dah. Ruh, sebelum kamu saya utus ke bumi, alastu birabbikum. Lanjut Pak Ahmad, apa itu alastu birabbikum? Bukankah aku ini Tuhanmu? Aku tanya sama Ruh semua, apakah aku ini Tuhanmu? Apa jawabnya? Langsung Saya menjawab, engkau Tuhan kami bersaksi. Betul, engkau Tuhanku, kami bersaksi. Bapak, Ibu, jadi ruh kita pernah nggak berkomunikasi dengan Allah, Pak? Kitab ini jangan diragukan, tidak diragukan bagi orang-orang yang bertakwa. Saya yakin kita tidak ragu dan ini adalah kebenaran. Aku lengah, kami adalah orang-orang yang lengah, orang-orang yang lalai. Jangan sampai ngomong begitu, Pak. Ketika kita mengakui lengah, ada konsekuensinya. Dan mereka Agak keras, Pak. berteriak di dalam neraka. Tahan. Siapa yang berteriak, Pak? Mereka. Mereka yang mana, Pak? Yang lengah tadi, Pak. Mereka berteriak nih, yang lengah tadi nih. Udah meninggal belum dia, Pak? Lanjut. Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa itu berpikir Iya. orang yang mau berpikir. Iya. Dan apakah tidak datang kepada kamu memberi peringatan, maka rasakanlah azab kami dan tidak ada bagi orang-orang yang dari seorang penolong dosa. Ulang lagi, Pak Wahyu. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu. Oke, teriakannya apa nih? Dia berteriak apa teriakannya nih? Lanjut. Ya Tuhan kami, Ya Tuhan kami, ya Allah, berteriak nih di dalam neraka nih. Kita belum, Pak, ya, kita belum nih. Kita masih ada di alam dunia. Apa teriakannya? Ya Tuhanku. Lanjut. keluarkanlah kami. Tahan. Minta apa, Bapak Ibu? Minta keluar. Minta balik lagi ke bumi, kehidupan. Lanjut. Dan telah kami kerjakan. Tahan. Kalau dialog komunikasi, terus kalau saya keluarkan, kamu mau apa? Saya akan mengerjakan amal yang soleh, amal yang baik, yang berbeda sama yang dulu. Kalau dulu saya mengerjakan amal soleh tidak sesuai dengan kehendakmu, saya bersedekah karena saya biar diangkat menjadi Bapak Lurah. Kira-kira dalam kehidupan itu ada nggak, Pak? Bapak, di dalam kehidupan itu ada nggak saudara-saudara kita gitu? Ada nggak bersedekah biar ria? Adakah sedekah berekspektasi untuk mendapatkan sesuatu? Saya ingin berbuat baik yang berbeda sama yang dulu, dan saya ingin berbuat baik yang sesuai dengan aturan main Engkau, ya Allah. Please keluarkan dong. Apa jawab Allah? Lanjut. Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup berpikir bagi orang-orang yang mau berpikir. Tahan. Hei,
kan umurmu udah aku kasih panjang. Ceritanya Omar sama Wahyu nih ya. Udah umur panjang. Udah berapa tahun Wahyu umurmu? Berapa tadi? 36. Kenapa kamu nggak berpikir? Nyesek tuh Pak. Terus apa lagi? Kata Allah. Dan apakah tidak datang kepada pemberi peringatan? Maka rasakanlah azab kamu. Dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong. Apa belum ada seseorang yang memberi peringatan? Saat Jumat ada khotib berkhutbah. Di sini ada sholat Jumat Pak. Alhamdulillah. Tahun ini saya nggak kebagian, udah penuh. Mudah-mudahan 2026 ya Pak Ahmad ya. Atau ngebadalin deh. Ya, tetangga. Suka ada ustadznya setiap minggu Pak. Ada kan Pak ya? Pengajian ada kan? Minggu pagi. Di YouTube banyak pemberi peringatan. Di TV banyak. Ngaji. Masa nggak ada orang yang ngasih peringatan? Ibu, suami yang kita urus, kita hantarkan, terus kita kecemplung di sini, tolong dong suami tercinta, yayangku, beb, bisa nolong Bu? Tidak. Bapak yang begitu sayang sama istri Pak. Mama yang tercinta, please dong tolong, bisa Bapak? Ustadz barangkali yang Bapak gandrungi, yang Bapak Ibu sayangi, bisa nolong? Tak ada seorang pun yang bisa menolong. Saya tanya sama Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu ke sini, ayat ini sudah ada belum Pak? Pak Wahyu? Jawab Pak Wahyu? Sudah ada. Paham ayat ini kapan Pak? Alhamdulillah. Kalau Bapak mah yang 76 Pak udah lewat Pak ya. Udah lewat. Makanya diingatlah tadi. Kita ngingetin doang ini mah. Ini sebuah penyesalan. Yang tidak menyesal, yang oke, dan dia melakukan pekerjaan amal ibadahnya padaku. Ini yang sukses. 98 ayat 7. Ini yang sukses. Yang sukses ketika perjalanan hidupnya sukses sesuai dengan aturan main Tuhan. Siapa kira-kira? Bapak bisa Pak bantu baca? Iya, nggak apa-apa Pak ya, maaf Pak ya Pak. So, baca yeuna bisa ya Pak. Bisa, boleh juga, terserah, bebas. Alhamdulillah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Ulang lagi Bapakku. Sesungguhnya. Kenapa sesungguhnya? Serius lu ini. Bu, pernah Bu, waktu dulu si bapak nih, si calon suami, sungguh aku cinta kamu. Serius nggak itu Pak? Bu, serius, buktinya dilamar. Bapak dulu bilang sama mantan, ya Pak ya, mantan pacar dulu kan, yang aku cinta kamu, I love you, serius, kan gitu Pak ya. Itu menyatakan sungguh itu Pak. Lanjut Pak. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Husnul khotimah. Sebaik-baik makhluk. Innalladzina amanu wa amilus sholihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Berarti ada orang beriman tidak mengerjakan amal soleh. Ada nggak Pak? Ada. Ada juga orang yang beriman mengerjakan amal soleh, tapi jahat, STMJ, sholat terus, maksiat jalan. Kira-kira oke nggak itu? Husnul khotimah.
Insya Allah. Janji. Kalau husnul khotimah di mana nanti tempatnya? Nah, jadi ada surga yang namanya Eden. Lanjut. Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Asik nggak Bu? Mengalir sungai-sungai. Terus? Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Berapa lama Bu? Mau nggak Bu, Bapak? Insya Allah. Terus? Allah ridho terhadap mereka. Harus ridho. Saya tanya, hari ini Bapak Ibu ridho dengan keadaan seperti ini Pak? Ridho Pak? Tunjukkan dong keridoannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku selalu beribadah kepada Engkau. Terus? Dan mereka pun ridho padanya. Oke. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhan. Ibu takut nggak Bu sama Allah Bu? Takut apanya Bu? Takut azabnya. Allah mah baik banget, maha pengampun. Tapi kalau udah kena azab, di situ persoalannya. Nah, itu alam ruh. Sementara di sebelah sana casingnya sedang dibuat, ya. Lalu disimpan dalam tempat yang kokoh. Adanya di mana tuh Pak? Rahim. Yang punya rahim siapa? Ibu. Harus sayang sama ibu. Segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Diproses. Ada kan? Ada dagingnya. Lengkap itu. Ini ayat Quran nih Pak Wahyu. Siap. Kepala dengan aksesorisnya udah siap. Pendengaran, penglihatan, hati sudah oke. Itu tadi itu. Maka ayah dan ibu takdir pertama. Pak Wahyu janjian sama Allah minta ibu yang sekarang. Takdir tuh. Gak bisa dirubah. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu. Ada nggak Pak kira-kira? Bukan di sini, ini mah di luar NKRI. Ketika punya mobil baru lupa ada emak, ada bapak, nggak diajak-ajak. Ada nggak kayak begitu Pak? Bapak mah enggak ya, ibu enggak. Ketika udah kaya raya, kebutuhan jasad dipenuhi, lupa apa keponakan. Ada nggak Pak yang kayak begitu? Bukan di sini. Dan dia memberi kamu diingetin lagi pendengaran, penglihatan terhadap PPH. Surat ke-7 ayat 179 sebagai ayat terakhir dalam perkenalan saya. Ada tadi Pak? Tadi oh ya. Siapa Pak yang siap? Ibu mestinya ya gantian. Bapak mungkin bisa Pak? Ada. Bapak ada? Ada Pak? Kakak, sok kakak. Terima kasih. Terjemahannya aja Kak. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Oke. Mereka mempunyai hati. Iya. Tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Iya. Dan mereka mempunyai mata. Iya. Tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Oke. Dan mereka mempunyai telinga, tapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Iya. Mereka itu seperti binatang ternak. Oke. Bahkan mereka lebih sesat lagi. Iya. Mereka itu orang-orang yang lamai. Ulang lagi Kak. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Tahan. Bapak Ibu saya tanya. Neraka jahanam isinya kebanyakan dari mana Pak? Dari mana Bu? Jin dan manusia. Kita manusia nggak Pak? Berpotensi nggak nyemplung? Banget. Siapa dia? Lanjut. Mereka. Mempunyai hati. Iya. Tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Yang pertama punya hati. Tapi tidak mau memahami ayat-ayat Allah. Bapak ke sini, ibu ke sini, hati ibu di bawah nggak Bu?
Allah tahu nggak? Sekarang hati Bapak Ibu sedang dimanfaatkan untuk memahami ayat-ayat Allah. Tahu nggak Pak? Insya Allah kita nggak nyemplung. Lanjut. Mereka mempunyai mata, Oke. tetapi tidak digunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka punya mata. Bapak yakin hari ini matanya masih nempel Pak? Allah tahu nggak? Mata kita sedang melihat ayat-ayat Allah. Insya Allah nggak nyemplung. Tapi harus istiqomah. Supaya nggak STMJ. Apa tuh STMJ? Sholat terus, maksiat jalan. Lanjut. Dan mereka mempunyai telinga, tidak digunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Dua telinga ada, tapi tidak dipergunakan mendengar ayat-ayat Allah. Hari ini dua telinga Bapak sedang mendengar suara ayat Allah nggak dari Mas Bobi? Dengar nggak tadi ayat-ayat? Dan mata ngeliat nggak? Dan Allah tahu nggak? Insya Allah kita nggak nyemplung. Terus? Mereka itu seperti binatang ternak. Iya. Bahkan mereka lebih sesat lagi. Oke. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Lengah, lalai yang tadi. Jangan sampai lengah. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Kita masih berlanjut ya, baru 2 slide. Insya Allah kalau ada kemudahan, dan mohon maaf jika nggak pas. Ya, tugas saya hari ini masih aktif di kampus UHAMKA, Fakultas Teknik di Pasar Rebo. Jadi kalau Bapak Ibu punya anak yang nggak bisa kuliah, ya ke kampus UHAMKA. Pernah dengar Pak UHAMKA? Insya Allah gratis dari saya, tapi parkirannya aja Pak ya. Masih bercanda Pak ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad. Silakan, mungkin ada yang bertanya atau mau ditutup untuk surut. Boleh ditanya, tapi minta izin dulu, kan ada suruk 55. Takut. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati Ustaz dengan sekali Iya, tahu sih ya. Pertanyaan saya pertama adalah, apa indikator? Apa? Indikator. Kantor. Indikator. Oh, indikator. Maaf, dulu udah parah nih. Oke. Keberhasilan seorang manusia dalam perjalanan hidup. Wih, cakep. Lanjut. Menurut dalil-dalil Al-Quran. Oke. Yang kedua, saya risau. Risau. Ketika saya baca sejarah tahun 1940, Oke. jumlah umat Islam itu 99%. Oke. Setelah 80 tahun merdeka, Oke. tahun 2025 ini, Oke. menurut statistik, Berapa? 80%. Wih, turun ya. Lanjut. Itu yang membuat saya risau. Risau. Pertanyaannya, di mana salahnya ini? Oke. Apakah dakwah kita Kurang pas. tidak bisa mengikuti perkembangan? Oke. Dan bagaimana caranya supaya berdakwah yang efektif di zaman milenial ini? Wih, lanjut. Terus cukup 2 aja lah. Aku boleh lagi. Oke. Nanti ada surga Eden. Eden. Apa? Oh, ini ibu. Aduh, lupa. Terus? Nah, pertanyaan saya itu memang disebutkan surga Eden. Kita tahu bahwa langit ini kan berlapis-lapis. Oke. Gitu ya? Iya. 7 lapis ya. 7 lapis kan? Iya, oke. Langit Islam. Langit yang pertama kedua ini. Nah, surga Eden itu di mana? Waduh. Menurut Al-Quran. Oke, wih, keren. Iya. Di mana eta si surga Eden ya? Saya
Gini-gini juga baca Al-Quran juga. Oke. Tapi kok nggak ketemu. Cakep. Jadi ini kayak pantun aja. Kayak apa, Pak? Kayak pantun. Pantun itu cakep. Ini pertanyaannya cakep. Terus? Nah, itu banyak sebenarnya. Tapi ada nggak? Sama kebanyakan. Saya kira ini jawabannya ini cukup lama ya, nggak langsung dijawab langsung. Namanya juga sebuah jawaban, Pak ya, sebuah tafsir ya. Yang pasti ada yang udah ngalamin ya kan. Jadi orang yang udah mengalami itu yang bisa bercerita. Jangan cerita duren asik tapi nggak pernah ngalamin ya. Jadi yang bisa ngalamin duren asik yang udah pernah makan duren, kudu nama gitu ya nggak. Oke, yang pertama. Yang pertama, Allah Maha Adil. Surat ke-15 ayat 39. Bapak bisa bantu baca terjemahannya? 15 ayat 39. Iblis berkata. Pakai ini, Pak. Iblis berkata. Oke. Ya Tuhanku. Oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat. Oke. Pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik untuk perbuatan maksiat. Oke. Oke. Pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Ada berapa yang mau disesatkan oleh setan? Ya disebut sini. Ada. Ya tapi semuanya. Iya, termasuk saya enggak? Termasuk saya enggak? Bisa termasuk para ustadz enggak? Para kiai, para anggota DPR, yang semua manusia. Nah, mereka sudah tersesat. Satu, galau mereka, akhirnya dia tersesat. Dan ngomong sama Allah lah gitu. Ya Tuhan, caranya gimana nih? Dijadikan indah perbuatan maksiat. Perbuatan maksiat indah. Mohon maaf. Contoh nih, saya mah dilihat di YouTube apa laporan-laporan. Saya setiap hari Senin di Lapas Cipinang, hari Kamis di Lapas Salemba mengasih pelajaran Al-Quran tematik. Mereka banyak yang ikut ngaji seperti ini. Semoga mereka ada perbaikan. Apa saja dijadikan baik terasa indah. Para ustadz, ada santriwati yang cantik. Ada nggak kejebak akhirnya? Ketangkep, masuk ke Lapas Cipinang. Ada apa? Korupsi hak orang lain. Terasa indah, diambil hak orang lain. Ada nggak pakai yang seperti itu, Pak? Karena disesatkan. Ada beberapa hal-hal penyesat kita. Surat ketiga ayat 14. Di antaranya nih, termasuk kita nih, kalau kita tergoda, terpeleset dengan rayuan setan. Surat ketiga ayat 3:14. Surat ketiga 14. Saya bacakan. Dijadikan indah pada pandangan. Tadi kan di 100 di surat ke-15 ayat 39 terasa indah perbuatan maksiat gitu kan Pak ya, terasa indah. Dijadikan indah manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini. Di antaranya apa? Semuanya Pak baca. Apa Pak? Untuk laki-laki, kalau untuk perempuan apa? Pria atau pasangan. Kasih tahu nih sama Allah. Harta yang banyak. Banyak apa yang ketangkep korupsi, Pak? Dari jenis emas, perak, kuda pilihan. Kuda pilihan zaman dulu. Zaman Kiwarima yang teknologi kendaraan. Banyak nggak Pak yang koleksi kendaraan? Zaman dulu kuda pilihan. Terus apalagi binatang-binatang ternak, investasi.
Digoda nih Pak. Sawah ladang, simpenan, itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Enggak semua yang kegoda gini, ada yang enggak kegoda. Apa indikatornya? 15 ayat 40, balik lagi. Ada indikatornya. Sok Bapak lagi Pak. Siapa dia yang kagak kegoda? Kecuali hamba-hamba Engkau yang di antara. Semuanya enggak Pak? Enggak, di antara. Semoga Bapak semua, Pak siapa namanya Pak? Haris. Pak Suharis. Joharis. Makasih maaf Pak ya ini. Joharis mukhlis banget Pak ya sama teman-teman kita di sini Pak. Kalau kita kepilih dan mukhlis, insya Allah akhirnya husnul khotimah. Kita berdoa, semoga doa kita ini Allah ijabah. Dan kita berdoa agar ayah ibu kita yang telah wafat, Allah perjalankan jiwanya husnul khotimah, menjadi bersih, agar kembali dengan tenang. Dan buat saudara kita yang sedang sakit, semoga Allah beri kemudahan, kesembuhan. Dan buat kita yang hadir di sini, istiqomah. Ila hadiniyah wala kulli sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunus. Alhamdulillah sekarang diamanati jadi ketua Yayasan Masjid Al-Karim Perumahan Bumi Bintaro Permai. Barusan saya telah mendengarkan pengajian singkat hari Ahad yang dilaksanakan di Masjid Al-Karim Bumi Bintaro Permai oleh Marki. Nama kerennya ya, Al-Ustadz Marki. Alhamdulillah isinya cukup interaktif karena melibatkan jamaah, kemudian yang disampaikan juga sangat menarik. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan jamaah di Masjid Al-Karim Bintaro Permai ini memperoleh manfaat dari apa yang disampaikan oleh Marki. Dan pasti tujuan kami di Masjid Al-Karim ini selalu meningkatkan kemampuan untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah, terima kasih Om Marki, dan insya Allah nanti akan berlanjut untuk acara selanjutnya di Masjid Al-Karim Bumi Bintaro Permai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini pada subuh kita habis mengikuti kajian Omar. Saya sebagai jamaah dari Masjid Jami Al-Karim merasa senang karena isi kajian pada pagi hari ini ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.